Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trik Channel. Di malam hari ini orderan di Yogyakarta malamnya sedikit banget atau sepi. Dan untuk siangnya itu juga tidak ramai, tapi ada saatnya tidak mengalami delay, tapi sebentar-sebentar saja langsung nyamber seperti itu. Tapi ini sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman saya setiap harinya. Jadi begini teman-teman ya, saya tadi on beat jam setengah 10 lebih atau hampir jam 10. Dikarenakan ada urusan tadi. Pokoknya saya on beat itu pas jam 10 dit. Pas dan pecah telur antara jam, ini saya tunjukkan dulu. Pecah telur antara jam 10 lebih sedikit. Makanya 10 lebih 8 menit. Ini mau saya ceritakan gimana, kenapa saya penghasilan biasanya di atas 150, ini malah di bawah 150. Ini hal yang kurang mengenakkan sebenarnya untuk saya. Padahal saya on beat tetap 10, ini antara bukan 10 jam, 8 jam ini. Dikarenakan jam online saya sudah terkejar juga, tapi dikarenakan juga sepi sekali, saya pencet tujuan saya pun masih sisa 2, ini tujuan saya. Jadi tidak nyamber-nyamber malam tadi itu. Saya punya firasat berarti ini orderan minim banget untuk malam harinya. Ini saya gara-gara ini, kalau di Grab orderan sepi atau sedikit, itu kalau saya kuncinya itu orderan saya ambil semua lah. Tapi kenapa ini saya cancel? Dikarenakan apa? Ini order fiktif. Di Yogyakarta marak banget order fiktif. Kalau orang Jogja pada paham, driver Jogja. Ini pembayaran pakai QR. QR itu jika kita mendapatkan order fiktif, tidak ketemu orangnya, pasti kita alihkan ke tunai. Itu sudah otomatis kita pindah ke tunai untuk diselesaikan. Kenapa saya tahu ini order fiktif? Karena apa? Ini nama di Yogyakarta itu sudah terkenal banget melakukan order fiktif. Di Jogja itu banyak namanya Pina, Mia, ini tadi Mia, Linda. Tapi saya tidak berpedoman dengan nama itu. Pedoman saya, jika saya telepon pakai aplikasi tidak diangkat atau dibalas, saya chatting tidak dibalas, saya hubungi via WhatsApp, itu juga tidak dibalas. Karena apa? Pintar sekarang, WhatsApp itu sekarang dihidupkan sama yang nipu, tapi tidak diangkat. Jadi kalau orderan, bukan orderan, tapi kalau kita chatting, itu ada masuk centang 2. Tapi setelah kita menjalankan orderan, biasanya dimatikan itu WhatsApp-nya.
Kuncinya gampang kalau kita mendapatkan order fiktif. Kita hubungi atau kita chatting, selang tidak lama pasti bales. Ataupun kita telepon lewat aplikasi. Jika tidak bales, kita masih ragu, kita salin WhatsApp-nya. Jika di WhatsApp dia tidak bales ataupun tidak mau ngangkat telepon, sudah cancel saja. Karena apa? Ini tadi seperti di grup-grup Jogja, grup-grup driver Grab, itu yang namanya Mia itu udah 2 hari ini membuat order fiktif berkali-kali. Dan pesanannya pasti kebanyakan menunya sama 5 kali. Pokoknya menunya sama 5 kali kebanyakan. Ada yang 3 kali. Pokoknya antara 100 ribuan lebih harganya. Selang itu saya cancel. Sudah. Performa saya turun. Orderan saya melambat. Karena apa? Orderan sepi pun itu lambat. Tambah kita cancel, jadi tambah melambat. Itu alasannya. Saya hari ini tidak mendapatkan 150 aja tidak dapat, 130, 128 saya hari ini. Tapi tidak apa-apa, saya syukuri ya, ini resiko kita. Saya udah, ini apes. Karena apa? Jika saya ambil pun, saya ribet, saya buang waktu ke panti asuhan, itu malah waktunya tambah tersita banyak. Ya sudah, keputusan saya itu udah benar, saya cancel. Tidak tahu ini IT Grab seperti apa caranya, kok tidak langsung diblokir atau seperti apa. Padahal ini sudah berkali-kali. Dan driver pun banyak yang kena order fiktif seperti ini, dan ini pun saya rasa ini cuma 1 orang, dikarenakan apa? Jika marah order fiktif, biasanya pembukaan driver Grab baru di Yogyakarta, driver Grab wanita ini yang baru banyak banget. Jadi ya wajar ada order fiktif. Ini yang nipu itu sebenarnya kalau yang saya rasakan 1 orang, tapi dia pakai beberapa akun. Dia tahu kalau pendaftaran Grab dibuka untuk wanita, cewek-cewek atau wanita-wanita atau untuk perempuan, sudah dia lancarkan order fiktif. Nanti kalau yang nggak tahu pasti kena, itu jelas. Jadi kalau untuk teman-teman, untuk cara mengatasinya, jika orderan sedikit atau sepi atau untuk saat-saat ini, entah di Yogyakarta atau di daerah Anda atau daerah manapun, hindari cancelan. Tapi kalau Anda rasa itu order fiktif, alasannya kuat, ya sudah, di cancel saja, tidak apa, kita pasrah aja. Performa turun, pengaruhnya kita cancel. Kalau orderan ramai kita cancel atau orderan banyak, itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau berpengaruh itu kalau pas sepi. Makanya saya bilang di konten-konten saya, hindari cancelan. Tapi saya hari ini malah cancel. Tapi ya tidak apa-apa, karena alasan saya juga kuat. Mudah-mudahan besok diganti rezekinya untuk besok pagi ataupun selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman. Semoga ini bermanfaat, konten sederhana atau konten singkat saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.